Saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada satu masa di mana teman tidak kenal kita lagi, di mana teman tidak kenal kita lagi, di mana tetangga tidak kenal kita lagi, di mana orang tua, seorang ayah dan ibu tidak kenal kita lagi. Kapan masa itu? Yaitu apabila manusia telah dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Saat itu manusia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Saat itu manusia sibuk dengan urusan dirinya pribadi. Tidak ada yang dapat menolong orang lain pada hari itu. Seorang ayah lupa terhadap anaknya, seorang ibu lupa terhadap anaknya, bahkan seorang anak lupa juga terhadap ibu dan ayahnya. Karena pada hari itu semua manusia merasa ketakutan. Karena pada hari itu semua manusia tunduk di hadapan Allah. Karena pada hari itu semua manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa dan kebaikan yang ia lakukan saat hidup di dunia ini. Saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu ingatkan diri kita bahwa di dalam kehidupan ini ada batas akhir daripada kehidupan. Maka setiap orang yang telah mengakhiri hidupnya, maka akan ada yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi sebelum ia mati, Allah sudah menyebutkan bahwa orang yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini haruslah mempersiapkan bekal. Maka itu disebut iman dan takwa kepada Allah. Mari selalu kita ingatkan diri kita agar selalu meningkatkan iman dan takwa di dalam kehidupan ini. Karena sejauh apapun kita melangkah, sepanjang apapun mata yang kita dapat pandang, kalaulah iman dan takwa tidak dapat kita kumpulkan saat kita hidup di dunia ini, maka Allah menyebutkan bahwa kita adalah seburuk-buruk manusia yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup di permukaan bumi ini adalah ujian dan cobaan. Apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, satu demi satu, banyak ataupun sedikit, kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang luput ataupun lewat dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, kelak nanti akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan Allah tunjukkan kalaulah baik yang kita lakukan di permukaan bumi ini, maka akan baik pula balasan yang akan diberikan Allah nantinya di akhirat. Apabila buruk yang kita lakukan di permukaan bumi ini, maka yakinlah wahai saudaraku bahwa nanti di akhirat akan Allah balas dengan siksaan yang sangat pedih. Maka oleh karena itu, saat ini kita baru sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup di permukaan bumi ini hanyalah sementara. Hidup di permukaan bumi ini hanyalah untuk banyak beribadah. Hidup di permukaan bumi ini hanyalah untuk banyak melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan keburukan, bukan untuk melakukan kesalahan, apalagi melakukan banyak dosa. Karena sesungguhnya bahwa hidup yang kita lakukan di permukaan bumi ini akan ditanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan akan ditanya Allah. Apa yang kita kerjakan amal ibadah akan dihitung Allah. Bahwa setiap kita yang hidup di permukaan bumi ini tidak ada satupun yang lewat dan lepas dari pertanggungjawaban untuk dunianya. Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu satu perbuatan itu baik, tetapi kadangkala di antara kita tidak mau melakukan kebaikan tersebut. Kita tahu bahwa perbuatan sesuatu itu adalah buruk dan buruk pula nilainya, tetapi masih banyak di antara kita yang melakukan perbuatan tersebut. Padahal
nanti satu-satu di antara kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu-satu kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mati, barulah kita sadar, barulah kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dulu diberikan Allah kesempatan hidup melakukan kebaikan di dunia, apabila telah Allah panggil nanti, dia akan menyesal apabila hidup di dunia dulu tidak ia lakukan banyak perbuatan kebaikan. Padahal Allah memberikan kesempatan dalam hidupnya melakukan kebaikan, tetapi ia tidak mau melakukan kebaikan. Begitu juga orang yang sibuk melakukan keburukan dan dosa, ketika ia dimatikan Allah Subhanahu wa taala, ia baru menyesal, dia baru yakin bahwa dia hidup di dunia ini dulu banyak melakukan kesalahan. Mengapa aku dulu melakukan kesalahan? Mengapa tidak aku tinggalkan dulu dosa yang telah kulakukan? Tetapi pada saat itu manusia yang telah Allah panggil dan manusia telah kembali ke rahmatullah tidak dapat menyesali apa yang telah mereka kerjakan, karena mereka tidak akan dapat kembali ke dunia ini. Mereka tidak akan dapat kembali untuk melakukan amalan-amalan soleh. Yang hanya dapat dilakukan oleh mereka adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Saudara hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti ada satu masa di mana teman tidak kenal kita lagi, di mana teman tidak kenal kita lagi, di mana tetangga tidak kenal kita lagi, di mana orang tua, seorang ayah dan ibu tidak kenal kita lagi. Kapan masa itu? Yaitu apabila manusia telah dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Saat itu manusia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Saat itu manusia sibuk dengan urusan dirinya pribadi. Tidak ada yang dapat menolong orang lain pada hari itu. Seorang ayah lupa terhadap anaknya, seorang ibu lupa terhadap anaknya, bahkan seorang anak lupa juga terhadap ibu dan ayahnya. Karena pada hari itu semua manusia merasa ketakutan. Karena pada hari itu semua manusia tunduk di hadapan Allah. Karena pada hari itu semua manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas dosa dan kebaikan yang ia lakukan saat hidup di dunia ini. Oleh karena itu wahai saudaraku, nanti masa itu akan datang. Kita semua akan merasakan masa itu. Tidak ada satupun di antara kita yang lewat dan luput, tidak akan ikut pada masa itu. Semua manusia kata Allah akan dijadikan Allah, dihidupkan di padang mahsyar, dan kelak akan Allah timbang amal perbuatan buruk dan kebaikannya. Kalaulah yang ditimbang Allah dosa kita lebih banyak ketimbang kebaikan kita, maka sesungguhnya Allah akan tempatkan kita ke dalam nerakanya. Apabila kebaikan kita atau amal ibadah kita lebih baik, lebih banyak daripada amal keburukan kita, maka sesungguhnya telah Allah siapkan tempat yang paling baik, yaitu surganya Allah. Hari itu tidak ada pertolongan. Walaupun dulu hidup di dunia sibuk menolong orang lain, walaupun ia hidup di dunia sibuk mengurusi perurusan orang lain, walaupun ia hidup di dunia suka membantu orang lain, tapi pada saat itu orang yang dibantu tidak memikirkan orang yang membantunya. Orang yang ditolong tidak memikirkan orang yang menolongnya. Karena pada hari itu semua manusia merasa ketakutan. Karena pada hari itu semua manusia tertunduk memikirkan dosa yang telah ia lakukan di permukaan bumi ini. Tidak ada yang dapat menolong kita nanti pada saat itu. Maka pada saat itu ada satu yang dapat menolong kita, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pertolongan kedua, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pertolongan ketiga inilah yang dapat kita lakukan, yaitu syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Nanti dunia ini akan dihancurkan Allah sehancur-hancurnya. Manusia akan Allah binasakan dan Allah bangkitkan, disebut dengan padang mahsyar. Disitulah manusia dikumpulkan dan disitulah manusia akan ditimbang amal baik dan amal buruknya. Maka apabila orang yang banyak melakukan dosa, ketika ditimbang Allah amal buruknya lebih banyak, maka Allah akan persilahkan dirinya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi saat itu Al-Quran datang menghampirinya dan memberikan syafaat kepadanya.
maka saat itu Allah timbang amal ibadahnya lebih baik, lebih banyak ketimbang dosanya, sebab ada syafaat dari Al-Quranul Karim. Maka Allah berikan ridho kepadanya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran dapat memberi syafaat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran sebanyak-banyaknya, karena Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat memberi syafaat kepada siapa yang gemar membacanya. Al-Quran datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang-orang yang dulu hidup di dunianya gemar membaca Al-Quran. Ketika hidup di dunianya sibuk dengan membaca Al-Quran. Kita manusia penuh dengan dosa, kita manusia penuh dengan kesalahan, tetapi apapun yang kita lakukan harus mampu kita menimbangnya, harus mampu kita memikirkannya. Sudahkah siap aku akan dipanggil oleh Allah? Sudahkah aku mampu mempertanggungjawabkan yang kulakukan ketika di dunia kelak dipanggil Allah Subhanahu wa taala? Maka oleh karena itu Rasul memberitahukan kepada kita agar kita banyak-banyak membaca Al-Quran, karena Quran kata Rasul akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang gemar membacanya. Maka mudah bagi kita sebenarnya mendapatkan syafaat apabila kita rajin dan tekun membaca Al-Quran. Apabila kita mampu meluangkan waktu kita membaca Al-Quran. Jangan sampai kita hidup di permukaan bumi ini sibuk kita mengurusi urusan dunia, tetapi kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak mampu menyempatkan diri membaca Al-Quran. Kita mampu belajar motor dan belajar mobil, tetapi kita tidak mampu menyempatkan waktu untuk belajar Al-Quran. Padahal motor tidak dapat memberikan syafaat, padahal teman kawan tidak dapat memberikan syafaat, padahal orang lain tidak dapat memberikan syafaat, bahkan benda di permukaan bumi ini tidak dapat memberikan syafaat. Tetapi Al-Quran dapat memberikan syafaat. Lantas tidak pernah kita pedulikan, lantas tidak pernah kita perhatikan. Kita masa bodoh dengan Al-Quran, kita tidak peduli dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran kadang terletak tidak pada tempatnya, kita tidak memperdulikannya. Kita masa bodoh dengan Al-Quran. Maka ketika kita ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita, lebih banyak amal keburukan kita, maka Al-Quran juga akan masa bodoh dengan kita. Al-Quran tidak akan peduli kepada kita, karena masa hidup di dunia kita tidak pernah memperdulikan Al-Quran. Saudara hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian kita harus beradab kepada Al-Quran. Kalaulah Al-Quran itu terletak tidak pada tempatnya, maka bergegas kita untuk mengambil Al-Quran itu dan meletakkan ke tempat yang sepantasnya. Karena sesungguhnya adab kepada Al-Quran itu harus ada. Karena Al-Quran itu sesungguhnya hidup. Mengapa dia hidup? Karena kelak pada saat orang membutuhkan pertolongan, akan datang Al-Quran memberikan pertolongan kepada orang yang suka mendekatkan diri ketika di dunia dengan Al-Quran. Lalu kemudian saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus beradab, kita harus sopan, kita harus menghargai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Karena hukum menghafal Al-Quran adalah fardu kifayah. Kalaulah satu dusun ini kita tidak dapat menghafal Al-Quran, kalaulah satu desa ini kita tidak ada menghafal Al-Quran, maka satu desa dan satu dusun ini kita berdosa kepada Allah. Karena hukum menghafal Quran adalah fardu kifayah. Tetapi alhamdulillah saat ini anak-anak remaja kita masih banyak mereka menyempatkan diri menghafal Quran. Kita berjasa kepada mereka. Mereka telah menyelamatkan kita, bahwa mereka telah menyempatkan diri menghafal Quran. Maka hargailah mereka. Mereka menjadikan Quran satu hari satu halaman, satu juz lengkap semuanya mereka hafal satu Al-Quran. Tetapi mereka masih juga kita anggap dengan pandangan yang remeh. Apa gunanya kita memiliki akal?
Sudahkah kita dapat berpikir bahwa mereka melakukan kemuliaan di permukaan bumi ini, tetapi kita tidak dapat melakukan kemuliaan, lantas kita pandang mereka dengan pandangan yang rendah, lantas kita pandang mereka dengan pandangan yang jelek, karena sesungguhnya manusia memiliki kesalahan. Jangan pandang kesalahan mereka, jangan pandang keburukan mereka, pandanglah baik apa yang telah mereka lakukan. Karena kalau kita pandang keburukan, sesungguhnya kita dapat berkaca kepada diri kita bahwa kita masih banyak melakukan kesalahan. Mudah-mudahan khutbah yang relatif singkat ini bermanfaat kepada kita, dan kita mengingatkan diri tentang Al-Quran, kita mengingatkan diri tentang banyak membaca Quran, kita meningkatkan diri pada Jumat ini untuk cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar nanti Al-Quran datang memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.